Setelah tim SAR mendapatkan kepastian lokasi WN berhasil atas nama Julien yang mengalami kecelakaan saat mendaki Gunung Rinjani, Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal langsung memerintahkan agar dilakukan percepatan evakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter. Kesiapan ada 3 heli dengan spesifikasi airlifter, pengangkutan melalui jalur udara, untuk melakukan operasi evakuasi tersebut, kata Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal, melalui pesan singkat, pada Tribun Lombok, Selasa, 24 Juni 2025. Dijelaskan, helikopter pertama disiapkan oleh Mabes TNI bersama Basarnas yang akan tiba hari ini, 24 Juni 2025, sekitar pukul 14 WITA, di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Bizam. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, BTNGR, menutup sementara jalur menuju puncak, demi mempercepat proses evakuasi wisatawan asal Brasil inisial JDSP, 27 tahun. Dalam keterangan resmi Kepala BTNGR Yarman mengatakan, penutupan jalur tersebut dimulai 24 Juni sampai dengan batas yang tidak ditentukan. Yarman mengatakan, alasan menutup jalur menuju puncak demi keselamatan dan kondusivitas proses evakuasi yang sudah memasuki hari ketiga. Kami mohon pengertian dan kerjasama seluruh pihak, demi kelancaran kemusiaan ini, informasi resmi terkait pembukaan jalur akan kami sampaikan melalui kanal resmi Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, kata Yarman, Selasa, 24 Juni 2025. Gubernur NTB lalu Iqbal kerahkan 3 helikopter untuk percepat proses evakuasi. Setelah tim SAR mendapatkan kepastian lokasi WN berhasil atas nama Julien yang mengalami kecelakaan saat mendaki Gunung Rinjani, Gubernur NTB, lalu Muhammad Iqbal langsung memerintahkan agar dilakukan percepatan evakuasi melalui jalur udara menggunakan heli airlifter. Kesiapan ada 3 heli dengan spesifikasi airlifter, pengangkutan melalui jalur udara, untuk melakukan operasi evakuasi tersebut, katanya, Selasa 24 Juni melalui pesan singkat. Dijelaskan, helikopter pertama disiapkan oleh Mabes TNI bersama Basarnas yang akan tiba hari ini, 24/6. Sekitar pukul 14 WITA di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Bizam. Sementara itu, 1 helikopter lainnya berspesifikasi Medivac, Medical Evacuation, disediakan pihak asuransi sudah berada terlebih dahulu di Bizam. 1 helikopter lainnya milik PT AMNT, Aman Mineral Nusa Tenggara, berspesifikasi airlifter juga dalam posisi siaga di Sumbawa Barat, terangnya. Gubernur Iqbal melanjutkan, meminta evakuasi melalui jalur udara karena cuaca yang sangat tidak bersahabat dan lokasi WNA Brasil yang mencapai kedalaman sekitar 500 meter sangat membahayakan untuk dilakukan evakuasi secara manual. Segala upaya akan kita lakukan untuk penyelamatan cepat, ucapnya. Terpisah, Asisten 2 Setda Provinsi NTB lalu Mo Fauzal mengatakan, pagi ini sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak. Saat ini tengah dicek menggunakan drone untuk posisi pendaki yang jatuh ke jurang. Sedang dipastikan koordinatnya. Sesuai arahan Pak Gubernur secepat mungkin evaluasi dilakukan, katanya singkat. Pada hari Senin, 23 Juni 2025, drone yang dilengkapi detektor panas, termal, berhasil mendeteksi lokasi akhir JS di kedalaman tebing sekitar 500 meter. Tim SAR gabungan hingga kini terus melakukan upaya evakuasi terhadap pendaki asal Brasil, Juliana Marins yang jatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan informasi terbaru, pendaki tersebut berhasil ditemukan tim SAR menggunakan drone thermal di kedalaman kurang lebih 400 meter dari titik awal jatuhnya korban. Proses evakuasi terhadap Juliana turut mendapat perhatian dari Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal yang memerintahkan percepatan menggunakan helikopter. Meski begitu, pengerahan helikopter terkendala kabut. Dikutip dari Tribun Lombok, tim SAR gabungan menemukan titik lokasi wisatawan perempuan berkebangsaan Brasil, JDSP, 27 tahun, yang sebelumnya dilaporkan jatuh ke Danau Segara Anak di sekitar titik Cemara Nunggal, Gunung Rinjani. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan, korban ditemukan pada hari Senin, 23 Juni 2025, pukul 7.05 WITA, kurang lebih 500 meter dari titik awal jatuhnya. Tim SAR gabungan berhasil menemukan survivor dengan visualisasi drone thermal, kata Haryadi dalam keterangan tertulis. Berdasarkan pantauan dari drone, korban dalam kondisi tidak bergerak. Saat ini, tim SAR gabungan masih berupaya keras melakukan evakuasi terhadap JDSP yang jatuh ke kedalaman ratusan meter tersebut.
Insiden tragis ini terjadi pada Sabtu pagi, 21 Juni 2025, saat korban sedang mendaki menuju puncak Gunung Rinjani. Kami terkendala medan yang ekstrim dan berkabut di sekitar lokasi kejadian, tambahnya. Operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur, antara lain Kantor SAR Mataram, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, BTNGR, TNI, Polri, BPBD Lombok Timur, Unit SAR Lombok Timur, EMHC, Damkar, Relawan Rinjani, Porter, dan unsur terkait. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, BTNGR, Yarman mengakui kendala cuaca menjadi salah satu faktor dalam evakuasi dan topografi Gunung Rinjani. Bukannya kita terlambat tapi ini karena cuaca, tambahnya. Untuk mempercepat pencarian, sekitar 50 personel telah dikerahkan. Harapannya pendaki tersebut dapat ditemukan dan dievakuasi. Kalau personel tetap kita tambah setiap hari, ujarnya. Yarman juga mengakui opsi menggunakan helikopter untuk mempercepat pencarian, namun harus berkomunikasi dengan semua unsur, salah satunya rekomendasi Basarnas. Opsi itu ada tadi disampaikan Pak Gubernur, itu masih dikomunikasikan, katanya. Ditambahkannya, untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi menggunakan helikopter, harus memperhatikan cuaca dan rekomendasi Basarnas. Perlu ada kesiapan pilot dan nanti koordinasi, termasuk dengan PT Aman, pungkasnya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.